Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Habibur Rahman, dengan nomor induk mahasiswa 130 120 443 4437, dari kelas mata kuliah visualisasi data IF 43 PIL DS 02. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan midterm project kemarin. Nah, yang pertama, saya melakukan import library yang akan digunakan, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Warnings. Library Warnings ini bertujuan untuk mencegah munculnya warning ketika run cells. Kemudian saya mengecek versi dari Matplotlib, dan saya juga mengecek plot style yang tersedia yang dapat digunakan. Oke, jadi pada midterm project ini itu terdapat 2 dataset, yang mana dataset pertama meliputi soal 1 sampai 3 dan dataset 2 meliputi soal 4 dan 5. Kita mulai dari dataset pertama, soal pertama. Namun sebelumnya kita melakukan EDA terlebih dahulu. Yang pertama, tentunya saya melakukan read data menggunakan pandas.read_csv, dan kemudian saya melihat head atau beberapa data awal dari data yang sudah di-read. Hasilnya itu menunjukkan data Afghanistan. Kemudian selanjutnya saya melakukan eksplorasi bentuk dari data frame-nya. Dan hasilnya adalah ternyata data tersebut memiliki 6.893 record atau baris dan 36 variabel atau kolom. Dan kemudian juga saya melakukan pengecekan terhadap atribut atau kolom pada data tersebut, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada entitas atau negara, kemudian kode negaranya, kemudian tahun, dan ada number of execution, dan selanjutnya adalah angka-angka kematian dari masing-masing penyakit. Kemudian juga saya mencari info dari data tersebut, dan hasilnya adalah di sini menunjukkan masing-masing kolom dan menunjukkan data-data yang tidak kosong, dan juga ada tipe data dari masing-masing atribut atau variabel atau kolom. Dan kemudian juga saya melakukan describe dari data tersebut, yang mana di sini menghitung jumlah data dari masing-masing kolom, mulai dari jumlah datanya, kemudian ada rata-ratanya, ada standarnya, kemudian angka paling kecilnya, kemudian ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan ada kuartil 3. Dan kemudian ada juga yang terakhir angka terbesar yang ada pada kolom tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke soal pertama. Itu di sini saya melakukan perbandingan jumlah kematian di Indonesia akibat meningitis, Alzheimer, dan nutritional deficiencies untuk periode tahun yang tersedia dalam data dalam bentuk line plot. Nah, di sini yang pertama saya melakukan sorting terlebih dahulu, melakukan selecting data. Saya hanya meng-assign ke suatu data baru, yang mana data tersebut hanya meliputi data dari negara Indonesia, kemudian kolomnya itu hanya penyakit meningitis, Alzheimer, dan nutritional deficiencies. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya melakukan
comparison menggunakan line plot. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama, penyakit meningitis dia selalu mengalami penurunan dari tahun 1990 hingga 2019. Kemudian dari penyakit nutritional deficiencies itu cukup terjadi fluktuasi, yang mana sempat terjadi penurunan, kemudian terjadi peningkatan kembali di tahun 2007-2008 dan mengalami penurunan kembali sejak tahun 2015. Kemudian pada penyakit Alzheimer itu setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kemudian soal yang kedua, pertama saya melakukan menunjukkan tren kenaikan jumlah kematian di Indonesia akibat penyakit malaria dari tahun ke tahun. Nah, lagi-lagi saya melakukan selecting data, yang mana saya memilih data dari Indonesia dan variabel penyakit malaria. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian saya visualisasikan dalam line plot. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah bahwa jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit malaria di Indonesia ini memiliki tren penurunan dari tahun ke tahun. Hanya saja dari tahun 2001 hingga 2010 itu sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tahun 2010 dari tahun 2010 setelah itu mengalami tren penurunan hingga tahun 2019, yang bahkan di tahun 2019 itu mencapai angka kematian terendah pada penyakit malaria. Kemudian juga saya melakukan comparison jumlah kematian akibat nutritional deficiencies di negara Indonesia dan India. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang Indonesia. Kemudian ini yang India, dan ketika di-compare bahwa ternyata India dari tahun 1990 hingga 2019 selalu mengalami penurunan, sedangkan negara Indonesia tergolong cukup stabil. Namun, jika di-compare dari kedua negara, memang Indonesia terlihat cukup stabil. Namun, jika dilihat secara teliti, ternyata Indonesia cukup fluktuatif, karena dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian hingga tahun 2007 stabil, kemudian dari 2007 hingga 2015 mengalami kembali tren penaikan, dan 2015 hingga 2019 mengalami penurunan. Mengapa bisa begitu? Karena India itu angka kematiannya itu jauh lebih besar daripada Indonesia. Kemudian lanjut ke soal ketiga, itu di sini saya menunjukkan korelasi antar penyebab kematian di Indonesia dengan menggunakan heat map. Oke, kemudian ini visualisasi dari heat map-nya. Dapat dilihat bahwa banyak antar variabel yang memiliki korelasi tinggi, yaitu positif 1. Bahkan banyak juga yang memiliki relasi itu mendekati negatif 1,0. Itu. Kemudian selanjutnya juga saya menentukan variabel-variabel apa saja yang memiliki korelasi paling positif. Dan alhasil adalah variabel-variabel yang memiliki korelasi paling positif tersebut adalah variabel penyakit Alzheimer dan neoplasma. Karena kedua variabel tersebut saling berkorelasi dan memiliki korelasi tertinggi dengan angka sebesar positif 0,996.
yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, jika kita lihat lebih teliti pada codingannya, di sini saya melakukan slicing data, mulai dari 33 hingga 43. Mengapa? Karena pada row 1 hingga 32 itu menunjukkan, korelasi suatu variabel dengan variabel sendiri. Jadi otomatis, hasilnya itu sudah pasti positif 1. Kemudian juga, selanjutnya saya, menentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif. Dan di sini saya mengambil data terbawahnya, dan dapat dilihat bahwa ternyata variabel-variabel yang memiliki korelasi paling negatif adalah variabel penyakit neonatal dan neoplasma. Karena kedua variabel tersebut memiliki angka korelasi sebesar minus 0,9974, dan apa sih sebetulnya perbedaan dari, nilai korelasi paling positif dan paling negatif. Sebetulnya, dua-duanya sama-sama memiliki hubungan kuat, namun perbedaannya adalah, jika korelasi, paling negatif, itu, ketika kedua korelasi variabel tersebut meningkat, maka korelasi variabel-variabel yang lain, itu berpotensi menurun. Seperti itu. Kemudian lanjut ke dataset kedua yang meliputi soal 4 dan 5. Sama seperti dataset sebelumnya, yang pertama, melakukan read data menggunakan pandas read_csv dan melihat, head dari data tersebut. Kemudian, juga saya mencari tahu, bentuk dari data tersebut, dan hasilnya adalah data tersebut memiliki record, sebesar 7.324 dan memiliki 6 variabel atau kolom. Dan di sini juga saya mencari tahu variabel apa saja yang ada pada data tersebut. Dan hasilnya adalah, data tersebut memiliki variabel area atau negara, kemudian tahun, kemudian unit, value, flag, dan flag description. Kemudian juga saya melakukan, mengeksplor, info dari data tersebut, dan hasilnya itu sama seperti sebelumnya, menunjukkan, jumlah masing-masing variabel, kemudian, tipe data dari masing-masing variabel. Juga saya melakukan describe dari data tersebut, ada count, mean, standard, angka terkecil, kemudian, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan angka terbesar pada variabel year dan value. Mengapa hanya 2 ini? Karena, hanya variabel year dan value yang memiliki, tipe data integer atau float. Kemudian masuk ke soal keempat, itu yang pertama, di sini melakukan perbandingan jumlah produksi beras untuk negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand dalam bentuk bar plot. Dan di sini saya melakukan selecting data dari keempat negara tersebut. Kemudian, karena record-nya itu, menunjukkan masing-masing data per negara dan per tahun, maka akhirnya di sini dilakukan group by agar disatukan, dijumlahkan menjadi satu, gitu. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian, setelah divisualisasi dalam bar plot, ternyata, China memiliki, jumlah produksi beras yang paling tinggi di antara 3 negara lainnya. Namun jika, data ini kita elaborate per tahunnya, ini memang, ditunjukkan bahwa China setiap tahunnya memiliki, angka produksi beras terbesar dari ketiga negara lainnya, yaitu India, Indonesia, dan Thailand. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini, negara Indonesia pada tahun 1963, itu dia memiliki
angka produksi beras terendah di antara negara-negara lainnya seperti China, India, dan Thailand. Namun setelah itu Indonesia mengalami peningkatan dan menempati posisi ketiga terbanyak nih. Kemudian di sini juga mencari tahu apakah ada hubungan korelasi jumlah produksi antara negara-negara China, India, Indonesia, dan Thailand. Dan di sini hasilnya semua menunjukkan positif 1, yang artinya keempat negara tersebut memiliki hubungan kuat dalam pada jumlah produksi beras. Dan kemudian juga saya membandingkan fluktuasi produksi beras dari 3 negara dengan produksi beras terbesar pada tahun 2021. Dan yang 3 negara yang memiliki angka produksi beras terbesar pada tahun 2021, yaitu ada China, kemudian China Mainland, dan India. Sehingga ketika divisualisasi dapat ditunjukkan bahwa China itu memiliki jumlah produksi beras terbanyak di tahun 2021, beda tipis dengan China Mainland. Dan India itu cukup jauh, namun India menempati posisi negara ketiga. Kemudian soal yang kelima, di sini saya menunjukkan presentasi jumlah produksi beras pada tahun 2021 untuk negara-negara Asia Tenggara dalam bentuk pie chart. Nah, yang kita ketahui di sini itu di Asia Tenggara itu terdapat 11 negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan codingan ini sudah saya amati dari record datanya satu persatu, karena barangkali ada perbedaan penulisan nama negara, seperti Timor Leste. Terkadang ada yang menulis Timor Leste tanpa menggunakan strip. Kemudian negara Vietnam, terkadang ada yang menulis Vietnam digabung dan N-nya kecil, dan hasilnya seperti ini. Dan setelah melakukan selecting data ini, dan ternyata data yang tidak ada adalah data Singapore, karena mungkin memang Singapore tidak terlibat dalam produksi beras, sehingga yang masuk pada data frame itu hanya 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kambodia, kemudian Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Dan kemudian hasil dari selecting data tersebut saya visualisasikan dalam bentuk pie chart. Dan hasilnya seperti ini. Di sini ada persentase dari masing-masing negara, dan untuk detail dari negaranya itu ada di legend label sebelah kiri sini. Dan hasilnya menunjukkan bahwa negara Indonesia itu memiliki persentase yang paling besar dalam jumlah produksi beras di Asia Tenggara. Oke, sudah selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi midterm project ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.